Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi sama Ibu Novi. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi akidah akhlak mengenai akhlak terpuji. Yang dalam hal ini kita hanya membahas yaitu mengenai taat. Nah, materi akhlak terpuji ini materi kelas 7 pada bab ketiga. Mari kita lihat peta konsep pada slide ini. Nah, materi taat ini yang akan kita bahas yaitu pengertian dan dalil, contoh perilaku taat, nilai positif taat dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana cara membiasakan perilaku taat. Adapun ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian taat beserta dalilnya, siswa mampu mengidentifikasi bentuk perilaku taat, siswa mampu menunjukkan nilai-nilai positif perilaku taat dalam kehidupan sehari-hari, siswa mampu membiasakan perilaku taat dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita perhatikan gambar yang ada di slide berikut. Coba perhatikan gambar apa tersebut, apa yang ada di benakmu mengenai gambar tersebut. Ya, sudah tentu gambar ini adalah salah satu contoh perilaku taat. Dan dalam hal ini adalah taat terhadap aturan. Bisa kita lihat taat terhadap aturan menggunakan helm. Taat secara bahasa itu dapat diartikan tunduk, patuh, setia. Sedangkan secara istilah dapat diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Nah, dalil taat ini dapat kita lihat. Dalil taat bisa kita lihat dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-59. Kita lihat. Nah, adapun maksud dari ayat tersebut yaitu setiap orang yang mengaku beriman itu berkewajiban untuk taat kepada aturan-aturan atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Al-Quran, dan Rasulnya yaitu hadis, dan kepada pemimpin yang beriman. Jika pemimpin yang menetapkan hukum dengan hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah. Nah, maksudnya itu kita sebagai umat yang beriman itu kita wajib untuk mentaati aturan Allah dan Rasul yang sudah tertuang di dalam Al-Quran dan hadisnya sebagai pedoman hidup kita. Nah, dalam hal ini juga, dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita harus taat kepada pemimpin. Tetapi yang taat kepada pemimpin yang seperti apa? Yaitu pemimpin yang menetapkan hukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila mereka diarahkan untuk mengikuti hukum Allah dan Rasul-Nya dalam mengatasi persoalan hidup yang dihadapi, mereka akan langsung menaati perintah tersebut dengan keridhaan hati. Sikap taat seperti demikian hanyalah dimiliki orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang dapat petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat. Di sini ada contoh tentang perilaku taat. Seorang ibu yang meninggal suaminya, dia meninggalkan 2 anak dan 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.
Nah, Ibu Fatimah ini setelah suaminya meninggal, dia memanggil ustadz untuk membagi harta peninggalan suaminya menurut hukum waris. Nah, bagi sebagian masyarakat kita, hal ini dianggap aneh. Nah, tetapi Ibu Fatimah ini adalah seorang yang taat kepada hukum Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Maka Ibu Fatimah ini berperilaku taat dengan mengikuti aturan yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis mengenai pembagian waris. Jika salah seorang di dalam keluarga itu ayah atau ibu sudah meninggal. Perhatikan juga gambar-gambar berikut mengenai contoh perilaku taat. Ini adalah gambar-gambar contoh perilaku taat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jika kita sebagai seorang siswa, maka salah satu kita berperilaku taat yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Nah, misalnya di dalam bermasyarakat dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, salah satu yang paling penting yaitu perbuatan taat itu kita mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah. Nilai-nilai positif dari taat yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan kita berperilaku taat, maka kita akan semakin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memasukkan kita ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ketika kita taat kepada Allah dan mengikuti segala perintahnya, tentu kita akan menjauhi segala larangannya. Nah, dalam hal ini tentulah akan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bagaimana caranya untuk membiasakan taat kepada Allah? Itu tadi, dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja perintah-perintahnya? Salah satu contohnya sholat 5 waktu, mengerjakan puasa, mengeluarkan zakat, berinfak, menunaikan haji, melakukan ibadah-ibadah lain dengan ikhlas, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti salah satunya taat kepada orang tua, taat dalam mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nah, bagaimana dengan larangan-larangan Allah? Tentu saja larangan-larangan Allah yaitu segala sesuatu perbuatan maksiat. Salah satu contoh misalnya berjudi, minum-minuman, dan lain-lainnya. Maka dapat kita simpulkan anak-anak, taat ini adalah patuh menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi semua apa-apa yang dilarang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hal itu termasuk mematuhi sunnah Rasulnya. Nah, hal ini ketika kita lakukan, kesimpulannya ketika kita melakukan perbuatan yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti segala perintahnya, maka kita sudah melakukan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang banyak sekali berdampak positif bagi kita. Salah satunya kita akan mendekatkan diri kepada Allah, semakin mendekatkan diri dan semakin menjadikan kita manusia yang baik. Oke,
Itu saja mungkin pembahasan singkat kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.